Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rayhan Rahmanuddin dari Pendidikan Ekonomi 2019 NIM 1910 11 33 113. Saya akan mempresentasikan bab 6 tentang filsafat pendidikan Trikarya. Ya, langsung saja saya akan membahas tentang riwayat hidup Trikarya. Purba 2013 3 mengatakan nama lengkap Trikarya ialah Nikolaus Trikarya Syarikat Yesuit. Dari namanya menunjukkan bahwa Trikarya adalah seorang pastor atau pemuka agama Katolik dari terkait Yesuit. Selain itu, Trikarya juga seorang akademis yang memiliki gelar profesor dan doktor. Trikarya lahir di sebuah desa Kedubah, Kaligesing, Purworejo pada tanggal 12 Juni 1913, Jawa Tengah. Meninggal pada tanggal 11 Februari 1967 dan dimakamkan di pemakaman para pastor Katolik di Girisonta, Tenggara, Jawa Tengah. Trikarya sering dikelompokkan dengan pendidikan humanisme. Walaupun pandangan tidak sama dengan filsafat humanisme yang berkembang di Eropa setelah Renaissance, membicarakan perkembangan rencana humanisme di Indonesia tidak mungkin melepaskan diri dari seorang sosok bernama Dr. Nikolaus Trikarya SY. Pemikirannya meluas dari wilayah pendidikan, sosial, budaya hingga kesenian. Keseluruhan pemikiran tersebut dimanifestasikan ke dalam berbagai bentuk tulisan seperti esai, artikel, media massa, seminar, risalah, pidato hingga berlembar tingkat materi perkuliahan. Tulisan-tulisan tersebut diproduksinya mulai dari tahun 1952 hingga tahun 1967 untuk beragam kepentingan acara dan sasaran publikasi. Pembacanya pun beragam mulai dari politisi, intelektual kampus, mahasiswa hingga orang biasa. Cara penulisannya sangat kreatif, menyesuaikan momentum yang hendak diungkap dan sasaran pembacanya. Trikarya tidak pernah meninggalkan tulisan dari pemikiran dalam sebuah karya utuh tersistematika tentang filsafat pendidikan. Dan kata lain, Trikarya tidak menulis sebuah buku tentang filsafat pendidikan. Pemikiran tentang pendidikan dapat diungkapkan dari tulisan-tulisan yang termuat dalam berbagai majalah, misalnya Praba, basis dan serangkaian ide-ide yang ditulis dalam buku hariannya. Dengan demikian, tidaklah mudah untuk dapat memahami filsafat pendidikan Trikarya. Pada saat ini, para murid dengan tekun menggali kembali ide-ide tentang pendidikan yang tercatat dalam buku hariannya. Dan hal ini juga bukan soal atau pekerjaan yang mudah. Sekian dari penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajar Anggun Permadana, NIM 1910 11 33 2009 dari Pendidikan Ekonomi Angkatan 2019. Saya dari kelompok 12 ingin mempresentasikan tentang riwayat hidup Trikarya. Untuk melanjutkan dari saudara Ron, sesudah menamatkan studi filsafatnya, Trikarya menjadi guru bahasa Latin dalam program humaniora di Girisonta selama setahun. Selama di Girisonta ini, dalam bulan Maret 1942, ia mengalami penyerahan tanpa syarat pemerintah Hindia Belanda kepada bala tentara Jepang. Antara tahun 1402 hingga 1943, ia belajar teologi di Kolesi Mutilan bersama beberapa rekannya sesama Jesuit. Juli 1943, Kolesi Muntilan ditutup oleh bala tentara Jepang. Trikarya sempat tinggal beberapa waktu dan menedut di dekat Candi Borobudur. Dari situ, ia dipanggil ke Yogyakarta berhubung para misionaris Belanda termasuk dosen-dosen filsafat harus masuk interniran.
Diakara ditugasi mengajar filsafat selama kependudukan Jepang dan dilanjutkan 2 tahun lagi, yaitu pada pertengahan tahun 1947 ia menjadi dosen filsafat pada Seminar Tinggi Yogyakarta Pendidikan Tinggi untuk Imam Katolik, di mana mereka belajar filsafat 2 tahun lagi dan teologi 4 tahun setelah mereka selesai pendidikan tingkat gimnasium. Sementara itu, ia banyak belajar sendiri teologi sebagai persiapan untuk ditahbiskan menjadi imam Katolik. Tahbisan diberikan pada tanggal 6 Januari 1947 oleh Mr. Sogi Japranata SJ yang berkedudukan di Semarang dan membawahi umat Katolik di sebagian Jawa Tengah dan seluruh daerah istimewa Yogyakarta. Perjanjian Linggarjati 15 November 1946 menyebabkan Mr. Sogi Pranata mengira bahwa sengketa antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda pada prinsipnya sudah dapat diatasi, sehingga beliau bersama pimpinan Serikat Yesus di Indonesia menugasi Driakara untuk menyelesaikan studi teologinya di Maastricht, Belanda. Dengan berat hati dan tidak tanpa pergumulan batin, hanya demi ketaatan, ia berangkat ke Belanda pada tanggal 24 Juli 1947. Setelah tamat teologi di Maastricht 1949, ia meneruskan pelajaran tentang kehidupan rohani di Drogen dekat Grand, Belgia. Kemudian, pada tahun 1950 hingga 1952, ia melanjutkan studi filsafat program doktoral di Roma pada Universitas Gregoriana. Kemudian, studi ini diakhiri dengan gelar doktor oleh setelah ia mempertahankan disertasinya mengenai ajaran seorang filsuf Prancis, Nicolas Malebranche 1930 hingga 1719 dengan judul Participationes Cognitio in Existentia Dei Percipienda Secundum Malebranche Utrum Patrem Habeat, yang dalam bahasa Indonesia adalah Driakara sendiri diterjemahkan peranan pengertian partisipasi dalam pengertian tentang Tuhan menurut Malebranche. Selama menyelesaikan disertasinya, ia menyempatkan diri untuk mengirim tulisan-tulisan ringan tetapi sekali punya makna yang dalam juga untuk majalah dalam bahasa Jawa di Jogja, Praba dengan seri serat Taking Home. Dari tulisannya dalam Praba yang terbit tanggal 11 November 1951, ia terbukti layak mendapat sebutan Denchu. Dengan judul Napel Pralambanging Kadajan Singlarus, yang berarti Napel simbol keduniawian yang lunak. Ia mengisahkan bagaimana ia betul-betul menikmati pendakian gunung berapi tersohor di Italia, yaitu Vesuvio. Ia memang sudah ketagihan naik gunung setelah 10 tahun absen dari kegiatan ini. Tulisan NN dalam Kompas 13 Februari 1967 menegaskan, sewaktu mudanya Peter di Driakara justru termasuk orang yang kuat fisiknya. Teman-temannya yang selalu mengakui keunggulannya kalau naik turun gunung. Kembalinya ke tanah air, Driakara diangkat menjadi pengajar filsafat pada Ignatius College di Yogyakarta. Waktu PTPG, Perguruan Tinggi Pendidikan Guru Sananta Dharma, Yogyakarta, didirikan pada awal tahun ajaran 1955 hingga 1956. Di Driakara diangkat menjadi pimpinannya. PTPG ini kemudian berubah menjadi FKIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan ia tetap menjadi dekannya. Kemudian, waktu FKIP berubah menjadi IKIP, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Driakara tetap menjadi rektornya sampai saat ia meninggal. Sejak tahun 1960, ia merangkap menjadi guru besar luar biasa pada Universitas Indonesia dan Hasanuddin. Tahun 1963 hingga 1964, ia mengajar sebagai guru besar tamu pada St. Louis University di kota St. Louis, Missouri, USA. Diawali dengan perannya di Simposium Kebangkitan Angkatan 66 di Universitas Indonesia, Mei 1966, prasarannya dimuat dalam majalah Basis. Sejak itu, nama Profesor Dr. Slamet Iman Santoso dan Profesor Dr. Fuad Hasan, ia sering mengisi forum-forum diskusi tentang Pancasila. Selaku anggota tim ideologi, ia juga diminta mengajar pada SESKOAD Sesquad di Bandung dan SESKOAL Seskual di Cipulir. Pada bulan Desember 1966 diselenggarakan pra-seminar Pancasila di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia yang merupakan awal kristalisasi kegiatan
kejahatan sebelumnya. Tanggal 22 November 1966, ia diusulkan menjadi guru besar tetap pada Universitas Indonesia sejak tahun 1960. Driakara juga menjadi anggota MPRS tahun 1965. Ia diangkat tidak pernah mengadakan rapat sejak kejadian DPA, tetapi lembaga negara ini sudah sejak bulan Januari 1965 tidak pernah mengadakan rapat. Setelah kejadian sekitar 11 Maret 1966, Presiden membentuk DPHS baru. Ia termasuk 18 orang yang menolak secara resmi pengangkatannya dengan alasan bahwa selama menjadi anggota DPA tidak pernah dimintai nasihat, ditambah pertimbangan bahwa proses pengangkatan DPHS baru ini dinilainya berjalan di luar ketentuan-ketentuan yang berlaku. Pada 11 Januari 1967, Driakara dipanggil Tuhan untuk selama-lamanya dan dimakamkan di Tanah Abang, Jakarta. Beberapa tahun kemudian, jasad Driakara dipindahkan di Girisonta ke desa Karangjati di dekat kota-kota kecil Ungaran di Jawa Tengah, dan dimakamkan kembali di antara rekan-rekannya Jesuit lainnya. Di sana pada tahun 1935, ia memulai hidupnya sebagai novis atau semacam cantrik selama 2 tahun, menjalani latihan-latihan dan mengalami tempaan-tempaan. Setelah lulus dari latihan dan tempaan ini, ia secara resmi dinyatakan menjadi anggota Serikat Yesus atau Jesuit. Di sana pula lah ia akhirnya dimakamkan. Ia datang dan dalam kesederhanaan dan kembali untuk melihat selama-lamanya dalam kesederhanaan pula. Untuk bab selanjutnya, lanjutan dari saudara Roy. Hal ini ditunjukkan dalam sebuah kelompok diskusi terbatas yang berlangsung sejak tahun 2012. Kelompok ini merupakan kelompok homogen yang terkait langsung dan atau tidak langsung dengan Sananta Dharma, sebuah lembaga pendidikan yang Driakara sempat menempati posisi rektor. Kelompok diskusi terdiri dari dosen, beberapa mahasiswa dan alumni, tetapi ada juga seorang yang tidak pernah belajar atau bekerja di lingkungan Sananta Dharma. Orang yang tidak pernah belajar di Sananta Dharma ini ternyata ayahnya seorang alumnus Sananta Dharma yang pernah diajar langsung oleh Driakara. Kelompok diskusi ini berusaha membaca kembali teks atau dokumen tebal karya lengkap Driakara sebagai jejak pemikiran Driakara yang belum pernah sama sekali dibicarakan sama secara komprehensif. Bagi kelompok ini, dokumen ini memuat karya inspiratif yang pernah dihasilkan pada masanya. Karya lengkap Driakara masih dipandang belum sepenuhnya lengkap atau perlu dilengkapi dengan jumlah teks yang menjadi terbit-terbitan baru sebagai bagian jejak pemikiran Driakara. Usaha keras para murid kelompok diskusi ini dituangkan dalam karya buku dengan judul Oase Driakara Tafsir Generasi Masa Kini, Subaner 2013. Kelompok diskusi ini sampai saat ini masih berusaha berdialog dengan pemikiran Driakara tanpa pretensi untuk melihat kekuatan dan kelemahan pemikirannya. Tetapi pada sebuah upaya untuk ziarah menampung pemikiran Driakara, kelompok ini menempatkan diri bersama Driakara yang lebih dahulu menempatkan dirinya dengan mengumpulkan karya-karya Driakara yang belum termasuk dalam karya lengkap dan catatan buku-buku harian Driakara dari 1 Januari 1941 hingga April 1950. Driakara baru dikenal oleh publik pada tahun 1950-an ketika mengeluarkan pemikiran terkait dengan berbagai persoalan hidup berbangsa dan bernegara. Setelah Indonesia merdeka, pemikirannya banyak terkait dengan masalah sosial, budaya, pendidikan, bahkan tentang dasar negara NKRI, yaitu Pancasila. Hampir 1 dekade terakhir masa hidupnya, keterlibatannya dalam pemikiran Pancasila dimulai dengan tulisannya Pancasila dan Religi 1959, terus berlanjut Subaner 2013. Driakara dapat disebut juga sebagai pembela hak asasi manusia dan pelajar untuk melakukan penyampaian aspirasi melalui demonstrasi pada tahun 1966. Driakara merupakan sosok pemikir atau akademisi dan oleh beberapa ahli dikategorikan sebagai filsuf. Hal ini akan terlihat dalam karya-karyanya. Gelar doktor bidang filsafat diperoleh pada tahun 1952 di Universitas Gregoriana dengan disertai mengenai Nicolas Malebranche. Sejak tahun 1941 sampai 1967, Driakara mengajar di berbagai perguruan tinggi Seminari Tinggi Yogyakarta yang sekarang masuk menjadi salah satu program studi di Universitas Sananta Dharma. Pada tahun 1960 hingga 1967,
menjadi guru besar luar biasa di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, menjadi dosen di Universitas Sarden, Ujung Pandang Makassar 1961 hingga 1967, dan dosen tamu di Universitas St. Louis, Amerika Serikat. Driakara juga seorang pemuka agama Katolik yang masuk dalam pemerintahan. Driakara pernah menjadi anggota MPRS dan anggota Dewan Pertimbangan Agung. Driakara tidak pernah menulis sebuah buku karya yang dapat disebut buku. Jadi bisa disebut seperti buku adalah karya disertai untuk memperoleh gelar doktor ilmu filsafat tentang filsafat Nicholas Malebranche. Disertasi ini merupakan manuskrip setebal 300 halaman yang ditulis dalam bahasa Latin klasik. Naskah asli disimpan di Roma. Pada tahun 1954, tertib berisi ringkasan setebal 40 halaman. Selain disertasi, hampir semua karya Driakara ditulis dalam tulisan-tulisan pendek. Tulisan panjang ditulis dalam pidato, guru besar luar biasa, dan ilmu filsafat pada Fakultas Psikologi dari Universitas Indonesia 1992. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibda Maulana. NIM saya 18101133 125. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang struktur pendidikan menurut Driakara. Menurut Driakara, struktur atau organisasi adalah kesatuan. Dalam realitanya, Driakara sendiri membedakan menjadi dua macam dari kesatuan tersebut, yaitu kesatuan buatan dan kesatuan makhluk hidup. Kesatuan buatan merupakan kesatuan yang berasal atau terbentuk dari unsur yang dari luar. Jadi, jika rusak tidak dapat pulih sendiri, misalnya arloji yang tersusun dari perangkat-perangkatnya. Berbeda dengan kesatuan buatan, kesatuan makhluk hidup berasal dari dalam. Jadi, makhluk hidup membangun kesatuannya sendiri, sehingga jika terjadi kerusakan dalam kesatuan tersebut, ia akan mencoba memulihkan kerusakan itu sendiri. Dalam hal ini, dinyatakan bahwa Driakara menegaskan realita pendidikan jelas merupakan pertumbuhan suatu makhluk hidup. Dan Driakara kembali menegaskan bahwa pengejaran nilai-nilai merupakan unsur yang mengorganisir dan datangnya dari pihak pendidik. Tidak ada unsur yang hanya melalui dari satu pihak. Perkembangan anak pun mempersatukan perbuatan-perbuatan yang bersifat mendidik sehingga tidak tercerai-berai, tidak terpisah-pisah tanpa hubungan, melainkan merupakan suatu kesatuan. Ada masanya dikala anak mau menceraikan diri dari kesatuan keluarga atau sama sekali menolak suatu bagian dari pendidikan. Maka daripada itu, ada tindakan penyelamatan dan pemulihan pendidikan oleh orang tua. Dari tindakan itu, terlihat adanya usaha untuk menjamin kelangsungan kesatuan. Tindakan-tindakan mendidik disesuaikan dengan usia anak. Hal itu berarti bahwa perbuatan-perbuatan itu tidak sama kedudukannya, tetapi diatur dalam perkembangan anak. Orang tidak akan memperlakukan anak 7 tahun sama dengan anak 17 tahun. Tindakan-tindakan mendidik disesuaikan dengan usia anak. Itu berarti perbuatan-perbuatan itu tidak sama kedudukannya, tetapi diatur menurut perkembangan anak. Jadi, semua memiliki kedudukan dalam perkembangan anak. Struktur pendidikan bukanlah jumlah tindakan, melainkan tampak jika kita melihat pertumbuhan kemanusiaan. Saya akan melanjutkan materi definisi pendidikan menurut Driakara. Dari pemaparannya, beliau merumuskan definisi pendidikan dalam 3 rumusan yang satu sama lain tidak terpisah, melainkan saling menguatkan dan saling menguat. 3 rumusan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan kemanusiaan yang dilakukan pendidik dan anak didik. Pendidikan adalah hidup bersama dalam kesatuan tunggal, yaitu bapak, ibu, dan anak, di mana terjadi pemanusiaan anak, dengan mana dia berproses untuk akhirnya memanusiakan dirinya sendiri sebagai manusia purnawan. Dan yang kedua, berdasarkan ide mengenai hominisasi dan humanisasi, pendidikan adalah hidup bersama dalam kesatuan Tritunggal, yaitu bapak, ibu, dan anak tadi, di mana terjadi pembudayaan anak, dengan mana dia berproses untuk akhirnya bisa membudayakan dirinya sendiri sebagai manusia purnawan. Dan yang ketiga, berdasarkan pandangan mengenai pelaksanaan nilai-nilai pendidikan,
adalah hidup bersama dalam kesatuan Tritunggal, yaitu Bapak, Ibu, dan anak, di mana terjadi pelaksanaan nilai-nilai dengan mana dia berproses untuk akhirnya bisa melaksanakan sendiri sebagai manusia. Sekian materi saya dari struktur pendidikan dari Diri Karya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Eka Hasimi, NIMku 181011322009. Di sini aku akan menjelaskan tentang pemaparan apa sih itu pendidikan dan konsep yang memanusiakan manusia menurut Bapak Dirgakara. Nah, jadi langsung aja kita ke pembahasannya, yaitu apa sih itu pendidikan? Tentunya kita pendidikan itu ada pendidikan formal, terus ada juga informal. Nah, pendidikan itu bagaimana sih? Karena kita tuh memajukan generasi-generasi bangsa atau generasi-generasi milenial yang sekarang ini dan generasi-generasi yang mulai dulu sampai sekarang itu supaya lebih maju dari pendidikan awal itu. Nah, jadi kayak pendidikan itu adanya untuk memajukan generasi-generasi berikutnya agar mendapatkan hidup yang lebih baik lagi. Terus apa sih itu pendidikan formal sama informal? Jadi yang pertama aku akan jelaskan apa sih itu pendidikan formal. Nah, pendidikan formal adalah bagaimana sih cara kita sebagai seorang guru itu mengeluarkan bakat potensi yang dimiliki oleh seorang anak manusia mulai dia lahir itu dia seorang anak ini sudah memiliki bakat atau potensi yang dia miliki, sehingga itu akan dikembangkan oleh pendidikan terus dikubur hingga memiliki potensi pada dirinya masing-masing bahwa nanti bekal dia untuk dia bertahan hidup. Nah, jadi pendidikan informal itu apa sih? Nah, di sini itu kita akan menjelaskan tentang memanusiakan manusia. Nah, jadi kita emang terlahir raga kita sebagai manusia, bukan cuma jasmani akan tetapi rohani. Kita sebagai makhluk Tuhan, manusia itu dikatakan adalah yang paling sempurna jika ada, yang mana itu berbeda dengan binatang-binatang bisa kita lihat. Binatang ini dia bisa bicara, dia bisa apa-apa, sedangkan manusia ini bisa mencipta dan sebagainya, berinteraksi apalagi kepada sesama makhluk lainnya agar bertahan hidup. Nah, komunikasi dan agar bisa membaur masyarakat. Nah, jadi apa sih itu pendidikan informal tadi dengan memanusiakan manusia? Nah, di sini memanusiakan manusia tadi seperti yang saya bilang sebelumnya, yaitu kita emang manusia ya, raga, bukan cuma jasmaninya manusia, akan tetapi rohaninya juga manusia. Bagaimana kita menghormati kepada Tuhan yang menciptakan kita, agamanya masing-masing, bagaimana kita kayak menghormati agama kita maupun agama orang lain. Dan juga yang kedua itu bagaimana sih cara kita bagaimana mengatur akal kita agar mengendalikan nafsu kita sendiri. Nah, biasanya tuh kayak mendengar kayak bayi baru lahir, emangnya itu kayak sudah bisa disebut dengan manusia. Bisa disebut manusia, akan tetapi bukan manusia yang sebenarnya, karena itu kayak bayi baru lahir. Akan tetapi dia memiliki potensi yang akan dikembangkan nantinya baik sama orang tuanya maupun di sekolah sebagai manusia. Nah, biasanya saya ambil contoh aja nih. Biasanya kalian kayak dengar Tarzan atau seorang anak yang bisa serigala. Jadi itu lakunya seorang manusia dilahirkan oleh manusia, akan tetapi dia dibesarkan oleh serigala. Tentu saja anak itu akan menjadi lakunya itu serigala. Itu emang manusia, akan tetapi lakunya serigala. Nah, jadi itu apakah itu manusia yang seutuhnya? Tentu tidak, karena emang dia memiliki raga manusia, akan tetapi memang dia manusia. Tidak. Jadi pendidikan informal ini bagaimana sih kita mendidik anak didik kita sebagai seorang guru untuk menjalani kehidupannya, untuk dia bisa berinteraksi dengan masyarakat, untuk dia bisa membaur, untuk agar dia menjadi manusia yang seutuhnya baik untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain. Nah, jadi di situ tadi tentang memanusiakan manusia, yaitu bagaimana sih cara kita anak itu kan juga terlahir di tempat yang sama, misalnya kayak tempat lingkungan ataupun teman-teman yang berbulan bebas dan sebagainya. Nah, dan disitulah peran kita sebagai seorang guru itu dalam membimbing anak didik kita kepada jalan yang benar.
toleransi itu hal yang benar ya, dan yang salah itu selalu kita dapatkan di pembelajaran sekolah, karena guru itu bukan cuma memberikan sesuatu pembelajaran yang harus kita kembangkan agar mendapatkan potensi kita dari lahir, akan tetapi juga tentang bagaimana sih kita bermasyarakat, apalagi kita sebagai manusia itu adalah hal sosial. Jadi bagaimana cara